karena nggak datang, nggak mengajukan haknya, tidak menggunakan hak untuk ikrar si pemohonnya, maka perkara tersebut menjadi gugur. Walaupun yang punya hak talak adalah suami, tetapi istri punya hak untuk mengajukan talak. Buat saya yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Buat saya yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kabar menghebohkan datang dari Ferry Irawan dan Vena Melinda terkait status perceraiannya. Baru-baru ini, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengungkapkan jika perceraian Ferry Irawan dan Vena Melinda dinyatakan gugur. Ferry selaku pemohon talak cerai tidak menyatakan ikrarnya hingga batas waktu terakhir pada 30 Mei 2024 kemarin. Sontak saja, kabar tersebut mendapat perhatian dari masyarakat luas. Nama Ferry pun kembali ramai diperbincangkan. Dan berikut tanggapan masyarakat atas kabar perceraian Ferry dan Vena yang sempat membuat heboh. Sudah dipanggil untuk ikrar. Ketika ikrar dipanggil untuk ikrar talak tanggal 30 November 2023, pemohon maupun termohon tidak hadir di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena tidak hadir, maka sejak penetapan ikrar talak tersebut ditambah 6 bulan, dia tidak menggunakan haknya, maka 6 bulan tersebut adalah hitungannya dari 30 November ya 2023 tambah 6 bulan, berarti kan 30 Mei 2024. Nah, karena nggak datang, nggak mengajukan haknya, tidak menggunakan hak untuk ikrar si pemohonnya, maka perkara tersebut menjadi gugur. Dalam jangka waktu atau kurun waktu 6 bulan untuk masa ikrar tersebut, dua-duanya tidak mengajukan atau tidak memohon untuk dibuka sidang kembali di sini di persidangan Pengadilan Agama Jakarta. Perceraian kan mulai putusnya perkawinan itu sejak ikrar, kalau cerai talak. Karena dia tidak gunakan hak ikrarnya, berarti masih status suami istri. Secara hukum masih suami istri. Harus buat baru baik dari pihak suaminya maupun dari pihak istrinya, siapa aja. Mau pihak istrinya duluan mau pihak suami mau mengajukan lagi silakan. Kalau menurut saya mah mendingan udah langsung aja dicerai, kasihan dia takut pengen nikah lagi atau apa. Jangan digantung kayak gitu, kasihan kan orang jadinya. Udah hancur mukanya, dibengepin, masih digantung juga. Kalau saya sebagai jiwa perempuan ya, kalau menurut saya kalau emang di antara mereka berdua itu udah nggak ada saling kecocokan, ya udah nyari jalan terbaik gitu. Kita pisah secara baik-baik. Kalau ternyata emang masih berdamai, ya diperbaikin gitu. Jadi status sebagai perempuan kok nggak digantung-gantung, Bu. Saya sebagai perempuan ya kalau digituin ya saya. Cuma emang kalau nggak ada rasa ingin bersatu lagi, nggak cinta lagi, kata begitu ya. Ya udah, gimana jalan terbaiknya? Nah kalau menurut gue sih kembali lagi ya, di antara dua ini mana yang bertahan? Kayaknya sih sebenarnya Ferry-nya yang masih bertahan, nggak bisa move on. Jadi masih dia belum bisa untuk memutuskan dan membacakan talak sebetulnya menurut gue. Jadi akhirnya masih pengen bersama dengan Vena Melinda, menurut gue sih kayak gitu. Ferry-nya masih ngarep. Tapi kalau memang sudah tidak tinggal serumah dan kayaknya udah masing-masing, ya menurut gue harusnya udah terjadi cerai itu sebetulnya. Tapi kalau masih ada komunikasi dan di dalam hukum negara masih ditunggu talaknya, ya kadang pihak laki-laki tuh kadang apa ya, ada satu hal yang entah dendam entah apa jadi digantung supaya hukum ini gak jatuh ketuk palu. Menurut gue sih gitu sebenarnya. Kabar gugurnya atau batalnya perceraian Ferry dan Vena sampai berita ini ditayangkan belum mendapat respon dari keduanya. Saat dihubungi oleh tim cumi-cumi.com, Ferry belum bisa merespon atau menanggapi lantaran sedang sakit. Seperti diketahui, Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai terhadap Vena Melinda pada 7 Februari 2023, usai terjadi polemik di antara keduanya, tepatnya saat Vena mengaku menjadi korban KDRT pada 8 Januari 2023. Dan saat ini, baik Ferry maupun Vena sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Ferry juga beberapa kali terlihat tampil di publik dengan menggandeng wanita lain.
Lantas seperti apa aturan perceraian menurut pandangan agama? Dan bagaimana baiknya menyikapi ikatan suami istri Vena dan Ferry yang kini masih dinyatakan resmi sebagai suami istri? Baik, sebenarnya memang dalam aturan rumah tangga Islam yang punya hak talak itu adalah suami. Walaupun 1000 kali istri mengatakan cerai, talak dan lain sebagainya, itu tidak jatuh talak. Tetapi dalam Islam itu seorang wanita dimuliakan dengan adanya talak gugatan yang disebut dengan nama talak hulu. Jadi hulu itu diperkenankan, diperbolehkan bagi seorang istri pertama yang terzolimi atau menerima tindakan kekerasan dalam rumah tangga, atau perangai suami berperangai jahat. Walaupun yang punya hak talak adalah suami, tetapi istri punya hak untuk mengajukan talak yang diistilahkan dengan nama khulu, tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jika suami yang pertama itu tidak bisa memberikan nafkah. Yang kedua, bahwa suami itu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan suami berperangai jahat atau tidak mau melaksanakan syariat-syariat agama Islam, itu istri boleh mengajukan hak cerai yang disebut dengan istilah khulu. Ini ulang tahun Tanti Octavia. Teman. Kita kenal udah lama. Dari zaman SMA kali ya. Dari zaman SMA. Karena memang kami ini satu sekolah dulunya. Jadi ini ya. Apa doanya buat Tanti, Mam? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, sukses selalu dalam karyanya ya. Menjadi sahabat. Kalau sahabat kan bisa langgeng ya kan. Jadi tidak ada masalah. Kebetulan Mami ini aku anggap udah kayak mamaku, karena kan aku kan mama udah nggak ada. Ya, jadi amin. Pokoknya aku sih menjalin silaturahmi sama siapa aja. Insya Allah kalau jodoh semua juga di tangan Allah ya. Jodoh, rezeki, maut. 3 itu yang tidak pernah bergeser. Iya. Kita kan belum tahu ya, wallahu alam. Ya, dan kembali fokus sama yang besar-besar itu kayak Vero sama Atala itu kan biar gimana pun ya pasti kemarin tuh agak kurang waktu akunya. Nah sekarang udahlah dedikasi sama orang tuaku, sama anak-anakku, sama karirku sendiri gitu. Kasus perceraian Ferry Irawan dan Vena Melinda sempat menghebohkan publik lantaran dibumbui tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry terhadap Vena. Kejadian memilukan tersebut berlangsung di Hotel Surabaya saat Ferry menemani Vena mengunjungi dapil pemilihan untuk persiapan pemilu. Vena mengunggah video kekerasan yang dialaminya dan berujung laporan KDRT. Setelah menjalani serangkaian persidangan, Ferry dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada bulan Mei 2023 yang lalu. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan, putusan Majelis Hakim yang terbukti adalah pasal 44 ayat 4 sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar dan pasal 45 ya. Dan kami tadi melalui jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Majelis Hakim tersebut. Dan saya memang tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan fisik seperti yang dituduhkan selama ini, dan saya bukanlah pelaku KDRT. Vonis itu kan kita nggak ada yang pernah tahu ya, karena itu adalah kewenangan dari hakim. Tapi intinya adalah apa yang aku laporkan itu faktanya terjadi KDRT. Karena kan kalau dari pihaknya terdakwa selalu bilang bahwa tidak ada KDRT. Tapi fakta hukum yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang kasus KDRT ini menyatakan memang terbukti secara sah dan meyakinkan ada KDRT terhadap aku, fisik maupun psikis. Itu faktanya. Kalau secara fisik, kalau kita ngomong lebih baik,
saya bukan orang yang bisa menjawab, karena itu biasanya yang jawab itu Pak Despa. Ya, Pak Despa. Karena ada kayak saya harus berusaha tegar. Masa kalau saya di depan media saya nangis-nangis, mungkin omongan saya di persidangan nggak akan dipercaya. Ya saya harus terlihat tegas dan itu harus diupayakan. Makanya kenapa saya ikut hipnoterapi, kenapa saya ikut psikoloterapi secara rutin supaya saya makin hari makin lebih baik. Tapi kalau sembuh apa enggak bukan saya yang menyatakan, tapi ahlinya. Betul. Makanya kemarin dari Polda kan kalau dilihat tuh di persidangan yang memberikan kesaksian sebagai saksi ahli saya kan adalah psikolog dari Polda. Karena psikolog Polda, psikolog pidana tuh beda sama psikolog biasa. Waktu saya di tes psikolog, waktu saya mengalami KDRT, itu psikolognya itu nungguin kita ngisi 300 pertanyaan, menggambar, mengapa. Dia tahu mana orang yang jujur bicara, mana orang yang manipulatif. Jadi kesimpulan dia itu nanti dipakai dalam persidangan. Ditambah dengan catatan yang selama ini saya ikut hipnoterapi itu. Karena psikis orang nggak bisa ada ukurannya. Kalau mungkin fisik, oh iya kalau dia nggak cacat, nanti masuknya ayat 4 misalkan gitu. Iya. Tapi kan sebetulnya mereka punya pola. Mereka tuh punya pola. Jadi kalau fisik itu ada beberapa pertimbangan. Misalkan kalau adanya mencoba menghalang-halangi misalkan pada saat kita minta tolong pada saat itu kan menjadi catatan juga di persidangan. Jadi ya banyak hal. Ya, alhamdulillah ya nggak apa-apa kan, itu kan persepsi atau pendapat orang ya. Saya nggak bisa menyetopnya, tapi kan saya juga nggak akan pernah membalas satu persatu pernyataannya mereka. Jadi lebih baik saya memikirkan ke depannya dan saya membuktikan dengan saya berkarya, itu aja gitu. Kan itu akan menjawab semuanya. Update-nya insya Allah di 2024 ini selain saya produserin Alia Liu di bidang musik, saya ada dua project juga di bidang film. Insya Allah saya akan syuting di bulan Februari akhir setelah Pilpres ya, setelah pemilu ini gitu. Karena kan sekarang belum ada izin keramaian yang ini ya, jadi kita masih fokusnya untuk Pilpres. Jadi setelah itu mungkin ada 1-2 project di bidang film dan insya Allah juga nanti mau akan ada launching di skincare, produk skincare. Sekarang saya lebih fokus ke karir dulu dan saya lebih fokus untuk berkarya lagi karena saya ingin mewujudkan beberapa yang saya sudah cita-citakan dan saya sudah konsepkan dan waktu itu sempat tertunda. Jadi insya Allah ya kalau nggak ada halangan semuanya berjalan lancar, Allah mengizinkan tahun ini bisa saya realisasikan semua. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, keputusan Vena menikah dengan Ferry tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah menemani hari tuanya. Saat itu, Vena sudah menjanda nyaris 10 tahun lamanya. Keputusan Vena yang ingin menikah dengan Ferry sempat tidak mendapat restu dari keluarga, khususnya kedua anaknya, Verrel Bramasta dan Atala. Dua putra Vena ragu mengingat hubungan Vena dan Ferry yang terbilang singkat. Seiring bergulirnya hari, akhirnya Verrel dan Atala memberikan izin pada sang ibunda untuk menikah lagi dengan pria idamannya. Sebelum akhirnya, insiden KDRT itu pun terjadi. Dari situlah, Verrel dan Atala kerap menjaga dan melindungi sang ibu yang telah melahirkannya ke dunia. Sama Atala, sama Fania, sama papa tuh. Papa. Jadi sementara papa tuh lagi mau ngobrol sama Abi. Fania juga mau ngelendor sama Abi. Atala mau bikin TikTok sama Abi, mau curhat juga. Jadi bingung dia gitu. Gimana berasalnya? Banyak yang membutuhkan, rasanya gimana? Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Karena kan buat saya sih keluarga emang nomor satu ya. Apalagi kita punya rencana baik ke depannya gitu. Insya Allah doain aja semuanya dimudahkan di 2022. Kalau sama Vera memang ketemu langsung belum, tapi kita udah video call gitu. Dan saya juga pernah lihat salah satu statementnya dia, apa yang membuat mama bahagia sih kita bahagia kok sebagainya. Jadi itu bukan suatu masalah. Ya alhamdulillah sih buat saya bukan satu kesulitan karena saya datang dengan niat yang baik gitu kan. Jadi mengalir begitu aja semuanya. Begitu juga dengan keluarganya Mbak Vena karena apapun yang dilandasi dengan niat yang baik, insya Allah itu selalu ada jalannya. Dan saya selalu minta dimudahkan sama Allah subhanahu. Ya pastinya kecewa banget lah, campur aduk lah kalau perasaan tuh ada rasa kesel, kecewa, sedih juga, semuanya dicampur aduk.
Tapi kan saat itu aku harus tetap strong ya buat nemenin mama. Aku nggak bisa kelihatan sedih juga, karena saat itu yang mama perlu tuh orang untuk nemenin dia, memotivasi dia dan nge-cheer up dia gitu. Aku nggak bisa kelihatan sedih juga. Padahal kalau dalam lubuk hati aku ya, aku saat itu marah, kesel banget gitu. Tapi ya udahlah, kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu. Tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Ngeliatnya seperti opposite aja, kebalikan apa yang dia bilang yang dia lakuin gitu. Dimana sebelum nikah dia manis-manis banget ke mama ya kan. Terus dia juga meyakinkan aku sama kakak kalau dia bakal jagain mama sampai tua. Tapi kan ya waktu yang membuktikan kan kejadian jadi kayak gini. Buat saya yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Apapun itu, yang penting saya tidak pernah menaruh rasa dendam atau sakit hati, karena semua yang terjadi itu kan sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa masyafa'allah. Jadi saya ngapain harus pusing-pusing memikirkan apa yang sudah lewat, lebih baik saya memikirkan hari ini dan ke depannya. Kalau pada dasarnya jujur ya, dari awal aku nggak terlalu mikirin gimana Om Ferry ya, karena dari awal yang lebih aku fokusin adalah mama gitu. Jadi kalau untuk status saya sebagai tersangka atau status saya sebagai apapun, aku serahkan itu kepada pihak kepolisian dan juga ada proses hukum yang berjalan gitu. Jadi ya kalau pemirsa lihat juga aku jarang banget ngebacain komen atau kayak main sosmed belakangan ini gitu, karena aku lebih fokus ke mama sih, bener-bener mama cerita, ngejagain mama, terus juga yang penting mama bisa kembali lagi seperti dulu, bisa happy lagi, bisa semangat lagi, bisa hilang traumanya, baru kita pikirin yang lain-lain. Mendoakan juga supaya bisa lebih baik ke depannya gitu. Untuk Vena juga, semua anak cucu yang selalu doain yang baik-baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.